tingkat zat asam lambung. Maka dibantu dengan zinc itu jadi lebih lancar. Zinc. Ya, Zinc. ya, sesuai usia. Tetapi kalau tadi rekan kita di sini, bapak yang di sini nggak boleh makan zinc. Ibu sana nggak boleh makan zinc. Kalau makan zinc tambah lebar. Kalau ibu harus minum zinc karena 2 unsur hidup. Metaboliknya membutuhkan 2 kali lipat. Cukup sampai di sini. Oke. Ya. Makanya Pak, produk ini kan bisa diarahkan ke orang yang patah tulang. Betul. Nah, proses berapa banyak yang harus konsumsi? Pagi 1 bungkus, malam 1 bungkus, dia akan terasa nyeri pada persendian yang rusak. Berapa lama kondisinya sehingga dia Usianya dulu, pertanyaan Bapak saya balik dengan usia. Di bawah 18 tahun itu cepat tumbuh. Di atas 18 tahun dilihat gemuk, kurus, jenis kelamin berbeda. Ada yang 2 bulan sampai 3 bulan, ada yang 6 bulan proses penyambungan tulangnya. Tahun 60. 60 itu sekitar 6 bulan paling cepat. Soalnya saya 60 dok. Ya. Saya setuju dengan dokter. Ya. Ya, kalau dokter bilang yang dulu kurang tepat buat saya ya. Kenapa Bapak sakit apa? Ini yang saya, kalau tadi dokter cerita. Bapak minum ini setengah plus lecitin 1. Tapi ini udah loncat ke bidang diagnosa Pak. Kita belum selesai Pak. Baik, ini adalah kalsium karbonat yang disebut ultrafine atau yang diproses secara nano. Jadi begitu ini diminum, harus dengan air hangat minumnya, maka dia akan terserap dengan baik. Seperti itu. Dimana pada usia kayak saya, usila, bukan usilan, usia lanjut, itu penyerapan kalsium melemah, kekurangan kalsium lebih serius. Ya. Metabolik usia 35 tahun itu menjadi rusak. Semua sehat tidak sehat, metabolisme berubah pada usia 35 tahun. Makan tidak makan, badannya lebar. Mulai berangkat menuju lebar, 40 makin lebar, dietnya enggak turun-turun. Padahal kalsium bertugas membuat langsing. Nih, bagian sini nanti ada kombinasiannya. Otomatis kaki tangan sering terasa tidak nyaman, suka gini kan. Kemudian ibu hamil. Saat hamil, ini bukan soal saat hamil sebenarnya. Sejak mulai mau membuat sebuah produk baru, itu butuh kalsium. Kalau enggak, indung telur, sperma dan sel telur tidak bisa jadi pertemuan. Jembatannya salah satunya adalah kalsium. Sperma punya tanduk. Tanduk itu harus punya topi baja, kalsiumnya tinggi untuk menembus telur yang akan disinggahi.
belum dibuahi. Kemudian anak-anak mau butet, kate, atau mau kurus, tinggi. Ini dewasa, waduh salah ini. Dewasa. Baru kelihatan, kemarin saya koleksi-koleksi nggak kelihatan. Yang dewasa udah dibiasakan dari mana? Dari anak, remaja, dewasa. Apa yang terjadi nanti waktu usia 30? Udah menikah, hamil-hamil, mertua ngomel, mantu juga ngomel, cari alasannya nggak tahu lagi deh apa. Terus pergi ke ahli-ahli, ya tetap aja nggak bisa. Karena apa? Kesehatannya tidak memenuhi standar, di mana sel-sel telurnya kalau di USG kecil nggak kelihatan. Untuk saluran indung rahimnya masih besar, kita bisa rangsang dengan terapi. Gitu, ya. Ini seperti ini. Kemudian ini yang saya tadi janji, mau yang CMP maupun yang soft gel, ya. 1 jam sebelum tidur atau 1 jam setelah makan. Ya, penyerapan kalsium itu terbanyak untuk suplai ke tulang karena kebutuhan lain tidak ada. Ini setiap kali saya begini bergerak, saya bolak balik begini, itu kalsium diambil, seret seperti itu. Tapi kalau saya diam, saya minum kalsium, kalsium itu dikirim ke tulang. Saya menyampaikannya selalu pakai bahasa yang paling enak ya, jadi bisa dimengerti. Nah, kalau pada makan itu supaya apa? Membantu mengurangi ini penjelasannya. Kalau gitu saya minum kalsium pagi boleh nggak? Boleh. Setelah makan. Betul. Kalsiumnya berguna untuk apa? Untuk yang lain. Ya, bagus. Ibu pemerhati. Saya menjelaskan di sini, tadi saya jelaskan setiap kali saya begini, itu dari sini kalsiumnya diambil. Nah, kalau pagi saya minum, maka saya tidak diambil dari tulang. Tetapi kalsium yang saya minum itu berubah menjadi energi untuk saya bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa keluar suara, bisa ngedip. Jadi semua organ tubuh kita bergerak itu membutuhkan ion kalsium. Kalau kalsium tidak cukup, yang diterima darah sebanyak 1% dari berat tubuh kita, maka dia akan cabut dari tulang kita. Saat haid, wanita mengeluarkan kalsium 2 kali lipat dari kebutuhan sehari. Kenapa bisa begitu? Ya emang udah alam yang ngatur, harus haid gimana? Dok, jadi kalsium bisa menurunkan berat badan. Kalsium digunakan untuk diet agar badannya tidak gendut. Tetapi kalau sudah gemuk, maka ada unsur-unsur lainnya yang harus dimasukkan. Baik. Kemudian ini khasiat kalsium pembentukan tulang. Ini sebenarnya bukan soft gel aja, untuk semua kalsium adalah ini. Ya, tuh, mencegah terjadinya batu ginjal. Tetapi minum kalsium, es krim plus teh bukan teh yang dari unsur daun yang bukan teh. Ini dari daun teh, maka dia batunya tambah licin. Ini yang umum. Tetapi pada orang yang bermasalah dengan batu ginjal, kalsium yang sifatnya diproduk dan diproduksi secara nanoteknologi dan bioteknologi itu tidak ada kendala. Tetapi tetap dia tidak boleh es krim dan teh. Memacu pencernaan protein dan lemak, ini juga tadi sehingga gampang terserap.
Nah, mencegah kejang syaraf kaki dan tangan. Ada nggak orang berdiri bisa kejang? Ada. Kurang kalsium. Nggak berbuat apa-apa tapi kejang, itu aneh. Gitu. Ya. Itu harus dibantu terpaksa, tidak dengan produk tapi harus dibantu dengan pisang Ambon. Kalsium pisang Ambon. Pisang Ambon dia nggak bisa karena lambungnya sakit. Terpaksa tambah Sibakton kapsul. Nanti penjelasannya berikutnya. Cabai. Kelompok pemakai hamil, menyusui, menopause. Saya dalam kurung saya mau menjelaskan pembentukan sel telur. Untuk bisa terjadi sel telur harus ada kalsium. Untuk punya sperma yang baik harus kalsium. Untuk terjadi pembuahan harus kalsium. Supaya pembuahannya berhasil baik menjadi embrio janin baru usia di bulan pertama perlu kalsium. Supaya otaknya tumbuh di bulan ketiga, kalsium dan lecithin harus tinggi. Maka dia disebut hamil mengandung. Melahirkan kalsium. Tumbuh kembang anak kalsium. Usia akil balik kalsium. Kenapa usia akil balik kalsium? Tadinya makannya mungkin cuman brokoli sama daging sarden. Begitu dia haid, maka dia pusing-pusing. Istilahnya tidak tercukupi kalsium, padahal brokoli mengandung kalsium. Remaja, dewasa, dia hamil juga kan setelah dewasa, apa enggak? Triflex itu dari tumbuh-tumbuhan, sama dengan yang banyak di pasaran namanya glukosamin. Tapi glukosamin diambil dari biota laut. Kalau ini dari hasil bumi. Bedanya di situ. Khasiatnya lebih lancar. Karena di dalamnya ada kandungan yang bisa setara seperti kondroitin. Nah, ini contoh di mana gambar pemulihan kembali tulang rawan setelah mengkonsumsi Triflex kapsul. Ini tulang rawannya, lihat ya, bergradasi. Lihat, apa akibat terkikis kaki yang jalan? Biasanya di awal pertama dirasakan pegel-pegel aja di sendi-sendi. Apakah ini terjadi di sendi lutut? Iya. Apa terjadi di sikut tangan? Iya. Apakah terjadi di tulang punggung kita sepanjang lapisan bantalannya? Iya. Di leher kita? Iya. Di sini persendian rahang kita? Iya. Jadi hampir semua unsur sendi akan rusak kalau pola hidupnya mengalahi kalong. Setelah menggunakan Triflex, lihat, mulai halus lagi kan bantalannya. Ini bantalannya nih ya. Di dalam bantalan ini, antara bantalan dengan bantalan ada lendir. Itu konstruksi tulang yang harusnya terjadi. Kayak bantal juga, tapi dia akan habis tergesek kalau kita tidak pernah hidup dengan benar. Minum aja kurang, dehidrasi terjadi. Baik, kita lanjut. Target konsumennya. Ya, udah tahu dong. Kalau buat beginian sendi-sendi kan, ya. Cara konsumsinya 2 kali sehari, setiap kali minum 2 butir kapsul. Nih, kalsium karbonat, dia berdiameter mikro, ya, bisa menembus
lendir usus sehingga terserap langsung yang digunakan karbonatnya. Kemudian astragalus, sap lendir dalam ekstrak memiliki fungsi kekebalan yang kuat, menjaga sendi terhindar dari kecederaan atau radang. Kalau ini lutut, maka ini terpurung. Pelindung. Terus ini ligamennya, tendon, ya. Ini kulitnya, ini pahanya. Di sini ada yang namanya betisnya. Bagian ini yang tadi dibicarakan. Yang diperbaiki. Di sini ada bantalnya. Begitu juga pada tulang belakang. Gambarnya bukan dari seorang pelukis, jadi tidak seindah. Di sini ada yang disebut bantal. Di antara bantal ini ada yang disebut bagian yang terkikis tadi, yang bisa menimbulkan osteoartritis, karat. Kalau ini sudah ada, maka ini tergesek habis. Kalau ini udah habis, gesekan ini menyebabkan dia linu dan total tidak bisa digerakkan lagi. Baik. Nah, ini zinc. Zinc di kita yang di sini sekarang ada dewasa dan anak. Dari mana perbedaannya? Lihat, dari gambarnya aja udah tahu kan apa yang dipakai kan? Zinc adalah bunga kehidupan. Apa betul? Apa betul? Baik, proses perkembangan zinc itu dari tahun 1500 sebelum Masehi. Ini baru untuk cantik-cantik. Jadi bapak ibu yang mau cantik minum zinc. Tapi kalau udah lebar jangan minum zinc. Tambah lebar gak seatas soalnya tubuhnya. Tahun 34 ilmuwan menemukan hewan tidak lepas dari zinc. Itu yang tadi saya sampaikan. Anjing, kucing, ya, seperti itu. Kemudian tahun 61 di Iran ditemukan kekurangan zinc penyebab orang jadi kerdil. Orang Iran yang tadinya tinggi-tinggi tiba-tiba menjadi kontet-kontet. Karena perang yang berkepanjangan. Setelah diteliti dia kurang zinc, maka jadi seperti itu. Kemudian tahun 9 dokter Amerika menemukan bahwa setelah gigi dicabut dengan menggunakan zinc, luka sembuhnya lebih cepat. Dan itu digunakan dalam ilmu kedokteran gigi sekarang. Setiap kali habis cabut gigi itu pasti disemprot cairan. Cairan itu sudah diberikan zinc, kadar zinc, tapi zincnya khusus untuk rawat gigi. Yang ibu-ibu diiklankan senang membelanjakan uangnya untuk shampoo zinc, silakan. Minum zinc. Diminum aja samponya. Jangan diminum, betul. Kemudian
tahun 80-an, zinc itu membantu mengatasi infertilitas laki-laki dan impotensi. Tahun 80 baru diketemukan penyebab ketidakmampuan manggung. Jadi, oleh. Ya, apakah Anda mau seperti ini atau seperti ini? Terus aja. Saya nggak mau seperti ini. Ini apa istilahnya biasanya kaum cowok bilang papan gilesan ya. Layang-layang. Kalau ini buat main sirkus. Usianya berapa sih?